Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala sawajana minad dunya wal akhirah. Li ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa rabbi ayudina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ansari wa syuwaji wa ghuriyatihi wa ali baitihi wa ummatil kiram. Tsumma khusuhu li hadrati syekh al-alim al-fadil Abi Abdul Muhti Muhammad Nawawi al-Bandani al-Jawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Syawli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Jadi ini ada pepenget atau pengingat ya yang untuk semua orang siapa saja dalam masalah tertib itu urut-urut ya. Ini kan masih menerangkan bab toharoh ya atau wudu ya. Jadi tertib dalam membasuh ya anggota wudu ya. Jadi alla yuqaddima udwan ala udwin, seseorang itu tidak bisa atau tidak boleh mendahulukan suatu anggota dan mengakhirkan ya anggota yang lainnya, dalam artian ya tidak berurutan ya, kayak berwudu ya membasuh muka ya itu dibarengi dengan niat dalam hati. Nah setelah basuh muka nah terus basuh kaki itu kan berarti tidak tertib. Yang tertib itu kan setelah basuh muka terus membasuh kedua tangan ya, itu tertib. Jadi yang namanya tertib ya, hakikatnya tertib itu adalah menempatkan setiap sesuatu ya dalam kedudukannya, dalam cara yang sudah yang telah ditentukan ya secara berurutan. Tidak boleh katakanlah yang yang akhir didahulukan ya, yang harusnya didahulukan malah diakhirkan. Nah, jadi keperduannya tertib ya itu diambil manfaatnya, diambil banyak manfaat atau faidah ya minal ayati, yang bersumberkan dari ayat. Jadi beliau Rasul juga dalam mengerjakan wudhu ya min fi'lihi wa qolihi ya, itu juga secara urut-urut ya, secara berurutan ya. Annahu tawaddu'a ila muratiban wali annahu alaihi wasallam, juga beliau bersabda bada'an tawaddu'a muratiban hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi ay bimislihi rawahul Bukhari. Nah sebagaimana yang telah dikerjakan dan disampaikan oleh beliau Rasul ya, beliau juga dalam mengerjakan wudhu itu muratiban seseorang yang dalam berwudu itu berurutan sebagaimana organ wudu atau anggota wudu. Nah hadza wuduun. Nah kalau wudu yang secara muratib secara tertib itu namanya wudu ya, hadza wuduun. Nah kalau tidak tertib berarti bukan wudu. Layak bolullahu sholata illa bihi. Nah Allah subhanahu wa ta'ala akan terima sholat dari seseorang ya kecuali orang tersebut dalam keadaan berwudu bimislihi, atau yang sepadan daripada berwudu ya, contohnya tayamum sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menerangkan air yang menolak terhadap najis dan juga
air yang tidak menolak terhadap najis dan air yang menolak terhadap najis. Jadi sebagaimana keterangan penjelasan dalam hukum syarak yang namanya air dalam untuk air itu terbagi menjadi dua macam bagian ya dalam ilmu syarak. Dalam konunus syar'i ya peraturan atau undang-undang syariat ya hukum syarak, air itu terbagi menjadi dua bagian, diantaranya ada air sedikit dan juga air banyak. Jadi air sedikit ya itu batasannya air yang kurang dari dua kolah ya, air yang kurang dari dua kolah. Jadi air sedikit itu air yang kurang dari dua kolah atau bahkan kurangnya lebih banyak dari dua kati atau 2 liter. Air yang banyak yaitu air yang lebih dari ukuran dua kolah. Jadi ya sedikitnya itu 2 kolah ya Pak Aksaro bahkan lebih banyak. Nah itu air kasir atau air yang banyak. Itu juga mimahdil ma'i ya dari golongannya air yang murni ya, jadi tidak campuran, murni air ya. Jadi air sedikit, air yang kurang dari 2 kolah, air yang banyak, air yang lebih dari 2 kolah. Sedikitnya 2 kolah, dua kolah ke atas ya. Ukuran ya air 2 kolah itu kalau ukuran 2 kolah dengan timbangan ya itu ada 500 kati ya, 500 kati, tapi 500 kati itu ketentuan dari negeri Baghdad ya. Alatihi ya arbaatun wasituna alfa dirhamin. Nah itu kalau secara diuangkan itu ya 64.000 dirham ya, 64.000 dirham. Jadi kira-kira 285 dirham. Wahom satu asba'i dirhamin dan 5 poropitu dirham, 5 nah, ini punjulnya. Jadi 285 dirham ya plus 5/7 dirham. Pertama kubus, kedua bulat. Nah sekarang tempat airnya itu berbentuk kerucut ya, wafil musalisi ya, ing dalam segitiga. Nah, jadi angger sing arane tempat banyune mau berbentuk segitiga ya, dan itu ya lebar juga dawane ya niku setengah ya, 1,5 diro wadiro ani amkon. Nah panjang lebarnya itu sama 1,5 diro, adapun kedalamannya 2 diro, diro il adami dengan ukuran dironya anak Adam. Nah, ini ukuran air 2 kolah yang di tempat airnya tersebut itu ya ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk bulat, dan juga ada yang berbentuk segitiga. Itu ukuran. Nah kalau yang di atas tadi kalau timbangan, jadi airnya ditimbang ya, airnya ditimbang. Itu airnya ditimbang
yang enggak mumet ya. Kalau ada ukuran kaki, ukuran ini, ukuran itu kan ukuran-ukuran dulu ya. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini kalau yang buat secara gampangannya penjelasan yang mafhum, yang dapat lebih mudah difahami ya, itu ya ya yang dalam arti air 2 kulah itu kalau menurut ukuran bangsa meter sentimeter kan itu yang lebih jelas di mafhum atau lebih dipahami ya orang-orang zaman sekarang. Kalau ukuran-ukuran itu ada ritel, kati, ada hiro, ya ada apa kan? Ya kan? Jadi orang-orang itu nggak begitu paham, ya nggak begitu paham. Jadi ukuran air 2 kolah kayak menurut dalam keterangan kitab Kasifatus saja, sebagaimana ya, yang dinyatakan oleh beliau Syekh Imam An-Nawawi Al-Jawi ya, itu 55,9 cm ya, 55,9 berarti hampir 56 cm tapi persegi ya. Sana 56, sini 56, sini 56, sana 56 ya senti. Nah, itu yang tempat ya seukuran itu bisa memuat air ya 174,6 liter ya. Kalau di ukuran di liter ya, ukuran liter ya itu 174,6 liter ya. Jadi hampir 175 liter itu menurut penjelasan daripada beliau Imam Nawawi. Nah, menurut beliau Syekh Imam Ar-Rafi'i ya, air yang 2 kolah ukuran kulah ya, ukuran kolahnya dulu ya, air yang 2 kolah ukuran kolahnya itu 56,1 cm ya. Itu bentuk kubus oh, berarti ya, bentuk kubus 56,1 ya cm ya. Nah, tempat yang segitu itu ya, kalau diisi air menurut beliau Imam Ar-Rafi'i itu 176,245 liter ya. Jadi 176 itu kan selisihnya nggak banyak, sebagaimana tadi beliau Imam Nawawi itu ya yang ukuran kolah ya 55,9 berarti pada sama juga 56, berarti selisihnya sama Imam Rafi'i itu paling 2 mili 2 mili senti ya, berarti sedikit banget ya, 2 mili senti. Nah, itu kalau menurut Imam Rafi'i ya, yang tempat segitu itu diisi air itu ya 176,245 liter ya. Jadi hampir 176 seperempat liter ya, hampir seperempat liter. Ini kan 245 oh. Nah, kalau 250 kan berarti seperempat liter ya. Nah, itu kalau menurut Imam Rafi'i. Nah, menurut ulama-ulama Baghdad atau ulama Irak Baghdad ya, itu ukuran yang air 2 kulah ya, ukuran tempatnya itu 63,4 cm. Di 63,4 hampir 63,5 hampir ya, 63,4 cm ya. Itu bentuk kubus ya. Itu kalau diisi air ya, tempat segitu itu muat ya air 245,325 liter ya. Itu menurut ulama-ulama Irak Baghdad ya. Yang selisihnya nggak banyak ya, 63,5 lah, 63,4 cm ya. Nah, menurut lebih banyaknya manusia, nah ini ya, lebih umumnya banyak manusia yang manusia awam banyakan. Menurut aksarunas itu 60 cm
Di gampang mana habitak hari sing sa rongkola pipe ya habitak persegi ya ya habitak senti persegi itu dua kolah. Nah itu ya. Nah kalau ukuran 60 persegi ya sentimeter kalau diisi air itu ya 187 ya 385 liter. Jadi pan 180 tik maning. 180 pitu setengah. Oh, dulu. 180 pitu setengah liter. Ya, makanya 180 pitu ya 385 liter. Ya, itu menurut Aksarunas. Nah, kalau tempat 60 persegi ya ukurannya 60 cm ya terus persegi itu sudah ukuran air 2 kola. Jadi ukuran air 2 kola macam-macam. Ada yang 174,5 ya, 174,5, ada yang 176, ada yang ini kalau dari Baghdad malah lebih banyak ya 245 liter ya koma bahkan ya itu. Nah, ukuran tempat air 2 kolahnya aja 63, hampir 63,5 cm ya, hampir 60 ya 3,5 cm, wong 63,4 sih 4 mili ya berarti kan ya hampir 63,5. Jadi selisihnya dengan Aksarunas itu 3,5 cm, 3,5 cm sana sini itu 3,5 cm ya tuh. Itu yang katakanlah tadi ukuran-ukuran kulah yang lebih mafhum atau lebih mudah difahami ya, seperti tadi yang saya bacakan wa qadruhuma bil musahati fil murabbi biraun warubun tulan wa ardon wa amkon bihiro il adamiyi ya huwa sebroni takriban. Jadi apa itu yang ukuran apa satu kulah ya, satu kolah ya itu takriban ya tawarong rongki sing sadiroke rongkilan ya, sebroni 2 kilan. Nah itu sama keterangannya. Jadi 1,5 itu arah sana sininya. Nah sedangkan apa itu dalamnya ya, dalamnya itu apa waziroani amkon 2 ziro itu pedalamannya itu kalau berbentuk 3 sudut atau segitiga. Jadi ukuran 2 kula menurut ukuran ruang kubus adalah dengan panjang lebar dan tinggi 1/4 ziro dengan ukuran ziro anak Adam, yaitu kurang lebih 2 jengkal 2 kulah menurut ukuran ruang lingkaran ya adalah dengan tinggi 2 ziro tukang besi ya, 2 ziro ya tingginya 2 ziro ukuran zironya tukang besi dan diameter 1 ziro anak Adam. Dengan demikian dengan ukuran ziro tangan anak Adam maka 2 kulah adalah dengan diameter 1 ziro dan tinggi 2,5 ziro. Jadi ukuran 2 kulah dalam ruang segitiga sama sisi adalah dengan panjang dan lebar 1,5 ziro ya, panjang lebar sama yang 3 sisi ya. Nah, seperti apa termasuknya ruang segitiga. Nah tingginya 2 ziro ya, tinggi 2 ziro ya, sisi yang ketiga sisi itu 1,5 ziro. Ukuran ziro anak Adam, lebar adalah bagian antara 2 sisi, sedangkan panjang adalah bagian 2 sisi yang lain ya 3/4. Sedangkan menurut kitab ya
at-tahdzib fi adilatil matni Abi Suja ya Mustaradzaib menuliskan bahwa ukuran dua kolah adalah kurang lebih 190 liter ya. Ada yang jadi ukurannya beda-beda ya, ukurannya beda-beda kurang lebih segitu. Jadi ya, kalau mudah difahami oleh secara umum ya, itu ya ukuran air 2 kula itu termasuk maun kasir ya, banyu akeh ya, sing jelas bisa untuk bersuci atau berwudu ya. Itu kalau yang lebih mudah difaham daripada ukuran tadi masalah ritel, kati, biro, terus dirham ya. Itu kalau di timbang dan juga kalau diuangkan. Nah, jadi air sedikit yaitu hukumnya ya, hukumnya apa? Ya tanajasu biwukuin najasa. Hukumnya air yang sedikit itu bisa najis dengan kemasukan najis ya. Kalau air yang 2 kolah ke atas kemasukan najis nggak najis. Tapi kalau air sedikit najis. Itu yang kurang 2 kolah nah, ya air banyak ya 2 kolah ke atas kemasukan apa itu telet apa tainnya cecek monong ya udah najis ya, bisa masih bisa buat berwudu apalagi buat mandi ya. Nah itu nah kalau air sedikit kurang dari 2 kolah andai kata kemasukan atau biwuku najasa maka air yang sedikit itu bisa najis ya, walaupun airnya itu tidak berubah warna dan juga tidak bau ya. Ya banyu kurang dari 2 kolah kemasukan kotor najis ya, walaupun airnya masih bening ya, katakanlah tidak berubah ya, air tersebut tetap najis ya, tidak bisa untuk berwudu orang dari 2 kolah ya, itu air sedikit. Jadi air yang sampai ya batas ukuran 2 kolah maka apabila ya kemasukan najis maka tidak najis ya, hubsan najis ya. Itu kalimat alafat hubsan sama juga kayak seseorang ya disunahkan tiap kali masuk jamban ya atau kamar mandi atau WC lah MCK itu kan disunahkan baca doa Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal kobais kayak gitu ya. Jadi kayak air yang katakanlah air tersebut ya kemasukan sesuatu barang yang najis atau kena najis ya, tapi najisnya itu al-mafu anhu ya, disepura atau diampuni sebagaimana kayak air tersebut kemasukan bangkai tapi yang bangkai tersebut di dalam bangkainya itu tidak mengalir darah ya, tidak mengalir darah. Juga air tersebut kemasukan najis yang najis tersebut itu tidak bisa ya dilihat oleh penglihatan orang-orang yang cukup atau sedang ya. La wanajun dan najis la yudrigu kang orang nemu hu ing najis apa tarfun peninggal apa tarfun mu'tadilin ya, peningale wong kang sedengan haitsulam yahsul ing dalam sekirane ora ngasil hasil apa najis bifi'lihi kelawan penggaweane wong ya, bifi'li kelawan penggaweane wong. Lah umpamanya air tersebut kemasukan bangkai tapi bangkai tersebut yang jelas-jelas dalam apa itu tubuh bangkai itu tidak mengalir suatu darah ya yang mengalir, atau
Wanazun la yutriku tarfu mu'tadilin haitsu lam yahsun bi fi'lihi, atau sebaliknya juga ya kemasukan najis yang najis tersebut itu tidak bisa dilihat oleh penglihatan orang yang penglihatannya itu termasuk masih jelas ya. Nah itu walaupun air itu sedikit kurang dari 2 kola, kemasukan kayak bangkai yang katakanlah tidak dalam apa itu tubuhnya tidak mengalir darah, itu tidak itu termasuknya makfuun anhu, diampuni atau disepura. Jadi dalam artian tidak najis. Jadi ada keterangan juga sebagaimana kayak lalat ya hinggap di suatu najis yang najis itu basah ya, laler mencelok maring najis sing teles. Kas mencelok maring kotoran atau najis sing teles, laler mau celep mana barang mabus celep terus maring nginggap maring banyu sing setitik sing kurang dari dua kolah, au ma'iin atau sesuatu yang cair, adonan carane apakah martabak, bu adonan wong pan carane goreng tempe, bu adonan tepung apa bisa, contoh ma'iin itu suatu cairan atau sesuatu barang yang cair ya, cair kayak begini bahasa adonan bahasa apa baik sudah gue fa innahu la yunjisu ma'a annahu ala qafirijilehi. Jadi maka air yang kurang dari 2 kola atau air sedikit itu hukumnya tidak najis, walaupun umpamanya dipenceloki maring laler sing laler jelas-jelas mau kas mencelok maring najis sing teles ya, walaupun kuwi mencelok maring kotoran atau najis sing teles terus laler sikile ya mungkin anak kotoran lho najis sing ngandel nang sikile laler maksudnya ya, la yudrikuha tarfu ya, sing kata jelas-jelas sesuatu najis yang ikut pada kakinya lalat, yang lalat itu hinggap pada air yang kurang dari 2 kola, tapi najasah itu tidak bisa jelas dilihat ya oleh mata seseorang ya. Nah itu tidak najis. Wama ala mangfadi hayawanin ya, nah itu tidak najis ya, air yang sedikit itu yang kurang dari 2 kola ya. Hewan-hewan sing suci apa ya akeh ya sing arane wedhus, ayam ya, darek ya, arep merpati bangane kuwe ya. Nah itu umpamane sing arane nanggon neruse lobang neruse hewan tersebut sing suci ya, tapi ya iwama alam mafadi hayawanin tohirin wir adamiyin ya, umpama arane apa nang neruse lobang neruse hewan tersebut sing suci ya, itu umpama ada sedikit najis ya atau kotoran atau teletong wis ya taine ngoten niku ya, sing sekirane ya apa itu ya sebagaimana tidak bisa dilihat dengan pandangan manusia yang jelas, itu tidak menjadikan najis walaupun termasuk air sedikit ya. Itu juga pagene iwak ya ngising maring banyu sing setitik, tapi banyune kuwe ya disingi maring iwak ora rubah ya, ora rubah ambune, ora rubah warnane ya, itu tidak menjadikan air yang kurang dari air sedikit begitu aja lah, air sedikit itu najis. Tersebut itu benar-benar juga tidak menaruh atau menempatkan ikan ya dalam air yang sedikit ya, kok bisa ketiban taine
bagiannya iwak ngono ya. Lah bane lagi nyekel iwak boran terus iwak kutuk iwak sing gede ngono ya. Dicekel terus pas ngisingnya mlebu nang banyu sing setitik kowe ya. Selama selagi ora berubah banyu setitik mau maka hukumnya ora najis ya. Jadi ini ya saya terangkan ada air sedikit. Nah, yang air sedikit itu ya masukkan kayak sedikit apa itu teletong. Ya, teletong kayak teletong seseorang yang katakanlah untuk mengambil madunya tawon ya, madunya tawon nah, untuk mengumpulkan tawon-tawon tersebut supaya ngumpul nah itu dibuat ya kayak tempat itu dari teletongnya apa itu min rosin nahid bakor sapi atau onta ya atau rebuk lah ya kalau umumnya di sini kalau ini kan bicara di sana di sapi sama onta ya. Nah itu kalau umpama ya, ya ada sedikit yang katakanlah jatuh ya di maul kolil ya dan juga kayak tadi ya yang netes apa itu ke madu ya pokoknya ini orang tadi kan ya bikin apa itu rumah-rumahnya tawon supaya tawon itu ngumpul terus tadi nanti kalau anu kan diambil madunya nah madu itu yang sudah kumpul ya terus terkena daripada kotoran yang itu jadi sapi ya atau onta ini sebagaimana juga ya kayak anak sapi ya yang lagi mentil atau juga kambing ya kambing yang juga lagi mentil atau menyusu ya sama induknya wafamu sobiin dan juga mulut daripada apa itu anak ya anak yang masih orok ya itu kalau ya kena apa itu kotoran-kotoran itu yang tadi ya bangsa kayak Rasunahwil Bakor Wajurotil Bair ya juga gayemane apa itu onta gayemi berarti ya kayak kerbau gayem itu kan keluar air ya keluarin air ya nah itu kalau itu tadi terkena daripada mim warosati rosinahwid bakor dan juga gayemane apa niku unta ya itu juga yang netes itu akan menjadikan najis terhadap air yang sedikit itu ya terus madu ya madu itu juga yang campur ya dengan masih campur kena kotoran ya kena kotoran daripada sapi dan juga gegayemane apa itu onta ya itu juga akan menjadikan najis ini lagi menerangkan yang air sedikit itu ya tidak najis ya airnya tidak najis walaupun tidak untuk sah dipakai untuk berwudu karena kurang daripada 2 kolah ya yang air sedikit itu umpamanya tadi kemasukan madu yang madu itu masih campur dengan kotoran sapi ya atau kena air liur daripada onta atau juga apa itu yang diakibatkan daripada mulut ya anak sapi atau kambing ya anak sapi atau kambing yang katakanlah terus apa itu
ngombe ya, ngombe maring banyu sing setitik ya, banyu sing setitik. Nah itu yang yang sedikit itu kalau yang ngombe apa itu ya anak sapi ya, yang atau yang mengeluarkan air liurnya itu maka air yang sedikit itu bisa tanah jasa najis ya, bisa najis. Tapi kalau air sedikit itu ya didekati pada kucing-kucing nginung banyu kue ya orang najis banyune. Terus maning ya di samping kucing juga manuk ya, wa zaku tuyuri filmai ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Iya karena udah iya karena saya karena suratul sakim suratul ladina nam talihim wa nabi alihim wa nabi Ikhwani wa hidayah wal mu'minina amin.